Selamat pagi teman-teman. Kita ngevlog di Terios 2009 ya. Ini saya jual. Kita muter bodi dulu. Kita muter bodi. Pada saat kita muter bodi itu pakai kuku, jangan pakai tangan kayak gini, jangan pakai kuku gini. Jadi ketahuan pada saat ada dempul atau tidaknya. Contohnya seperti ini. Dulu terus ini lampu headlamp nggak ada pecah rambut ya, nggak ada pecah rambut. Ini kita muter bodi yang biasanya itu dempulan karena laka. Terus di pintu depan bagian bawah sini, ini biasanya pada keropos. Nah ini normal nggak ada keropos sampai ke belakang sana. Bisa dikedengeran ya suaranya ya. Belakang juga perlu diwaspadai, barangkali ada bekas laka di pintu belakang. Kita ketok-ketok nih. Sebelah sini juga sama. Kemudian di atap ada dua opsi. Apakah mobil ini posisinya nggak punya garasi alias dipanaskan karena rumahnya di gang, atau mobil ini dalam masuk garansi rumah. Kalau masuk garasi rumah ya berarti ada aman cat atap atau cat kap mesin. Ini atapnya mulus. Kemudian kita ke arm A ya. Arm A bisa dicek per masing-masing pintu, apakah posisi di masing-masing pintu itu nat-nat bawaan pabrik masih ada atau sudah hilang dikarenakan bekas laka. Ini ada nih nat-nat ini. Nah nih nat-nat ini tidak bisa dibuat manusia. Di sini ada pilar A, pilar B yang pintu sebelah sana, pintu sana itu mobil ini aman semua. Kemudian kita masuk kolong. Tak lupa di pintu sebelah kanan juga kita perlu cek, biasanya keropos ada di sini. Tuh, aman dari keropos. Kita masuk kolong. Nah, ini kita masuk kolong ya. Ini saya rak setir, saya otek-otek gini nih. Ini kan ada karetnya nih, aman. Ini juga ada karetnya. Ini atas juga ada, aman posisi, nggak pecah. Yang sebelah di kanan tadi ya, sebelah kiri juga sama. Ini karetnya, atas juga ada karet. Power steering aman, kering. Kondisi mesin kering. Sebelah sana gearbox juga kering. Ada bocor oli, nggak ada bocor oli sama sekali. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian interior. Ini bagian interior. Kursinya 3 baris. Kursi 3 baris. Kemudian AC-nya double blower. Nah, kita cek kelistrikan. Kita cek kelistrikan sebelum ke bagian mesin. AC-nya dingin. Nah, cara cek kelistrikan bagian mesin,
Kita cek bareng ya. Seluruh indikator hidup. Perhatikan, ini indikator engine. Dikala sensor di engine atau seputaran mesin bermasalah, dia akan nyala. Ini oli rem atau direm. Biasanya akal-akalan dari beberapa pemilik kendaraan, saat sensor engine sudah tidak bisa bekerja dengan normal, akan dijamper dengan sensor ini yang merah. Ciri-cirinya akan mati bebarengan pada saat starter. Tetapi apabila di starter matinya itu bergantian sepersekian detik, itu berarti normal. Kita buktikan bersama. Perhatikan yang kuning ini sama yang ada gambar teko ini. Matinya bergantian atau bersama-sama. Bergantian. Berarti itu membuktikan bahwasanya sensor tidak dijamper dan dalam posisi tempatnya atau fungsinya masing-masing. Oke, lanjut kita ke bagian berikutnya. Kita ke bagian mesin ya teman-teman. Ini mesinnya, ini radiatornya belum pecah rambut. Ingat, kalau radiator masih ori, di sini ada tulisannya ya. Ada tulisannya dan radiatornya itu terbuat dari bahan plastik, bukan bahan kuningan. Tutupnya juga masih tutup ori. Aku pakai akinya aki kering. Nah, ini ya. Ingat, ini oli rem. Kopling menggunakan sistem hidrolik. Jadi pada saat kampas kopling tipis, itu oli rem akan keruh. Ini oli rem masih jernih. Berarti kampas kopling, kampas rem depan dalam kondisi tebal. Kemudian kita cek apron. Apron ya teman-teman. Perlu penting ini karena apron itu indikasinya mobil pernah tabrakan atau enggak. Ini apron. Ini ada nut-nutnya ini. Ada nut-nutnya bulat-bulat buatan pabrik ya. Nih, buatan pabrik. Karena kalau udah kecelakaan itu di sini pasti ada dembulan dan bulat-bulatan yang macam ini. Bulat-bulatan macam ini dibuat dan nggak bulat presisi. Ini apron. Kita cek semua nih. Bulat-bulatnya itu presisi semua. Pabrikan. Tuh. Ini apron bulat-bulatnya nih. Kita miring. Apron nggak dalam kondisi jelek, apron dalam kondisi sempurna. Kemudian seal cover valve di sini rawan bocor juga. Kita colek bareng-bareng ini kering tuh. Ini ya saya colek ya, kering tuh. Terus yang di sana itu gearbox, itu ya saya zoom. Nah itu gearbox dalam posisi kering. Jangan lupa o-ring juga perlu diperhatikan nih. Di sini nih, ini sini biasanya itu teles oli tuh ring. Karena apa? Seal o-ring dalam, karena kita biasa sering buka ganti filter oli. Seal o-ring dalam itu dalam kondisi mudah untuk pecah. Nah kalau pecah itu perbaikannya lumayan, karena sekitar 500 ribuan, karena harus buka baut engine mounting, dia dikeluarin, dalamnya itu ada 2 baut lagi, kita copot baru seal o-ringnya bisa kepegang. Radiator memakai radiator coolant warna merah. Ini puli juga perlu disikapi. Puli ya, kita colek puli, jangan sampai ada muncul oli basah puli. Puli kering, puli atas saya colek. Nah, juga kering. Puli yang ini saya colek kering. Biasanya puli ini nih, puli yang bawah ini nih,
yang biasanya pada bocor itu metu oli ngembelat. Itu aja informasi dari saya. Radiator masih orinya, ada nomornya tuh. Ini radiator ori, ini bawahnya plastik bukan kuningan. Kalau bukan ori itu ininya enggak apa namanya, enggak ada tulisannya. Itu aja, terima kasih teman-teman, informasi sekilas dari saya untuk Terios 2009. Silahkan WA apabila memang cocok kondisi, cocok barang. Oh ya, ada satu lagi, kap mesin di sini itu ada kanyel-kanyel ini. Kalau kita tekan lepas dia nipak, tapi kalau kita tekan dia keras sekali semacam dempul, itu jangan dibeli ya. Ini muter, berarti apa? Kap mesin pernah dar. Selain dicek juga dari baut ini nih, baut ini pernah bongkaran enggak? Kalau pernah bongkaran berarti indikasinya kap mesin juga pernah rusak atau pernah bengkok. Nih, kanyel-kanyel terbuat dari karet, tapi manusia di bengkel cat itu nggak bisa buat. Mereka buatnya itu didempul dan mesti putus. Nih ya, kita lihat ya, nih yang saya pegang nih, nggak ada putus sedikit pun nih. Ini masih murni karet tuh sampai atas. Masih murni karet nih. TPZ akan meninggalkan luka kuku, tapi akan kembali lagi ke semula. Itu yang perlu dicari, seperti itu.